Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 yang berjudul Ahlus Sunnah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Di sini pembahasannya mengenai biografi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi beserta ideologi-ideologinya. Biografi Al-Asy'ari. Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah berusia kurang lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah. Menurut Ibnu Asakir, ayah Al-Asy'ari adalah seorang yang berpaham ahlu sunnah dan ahli hadis. Ia wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Al-Asy'ari. Ibunya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai, ayah kandung Abu Hashim Al-Jubai. Berkat didikan ayah tirinya, Al-Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai usia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan akan menunjukkan keburukan-keburukannya. Menurut Ibnu Asakir, yang melatar belakangi Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan Al-Asy'ari telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 kali mimpinya, Rasulullah SAW mengingatkan agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau. Apa sih aliran Mu'tazilah itu? Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Jadi Mu'tazilah itu kayak membahas masalah-masalah dasar-dasar agama dengan cara filosofis dan menjauhi kemusyrikan dan menyesuaikan kepercayaan agama dengan akal pikiran. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari. Di sini ada beberapa doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Jadi di sini Al-Asy'ari berbeda pendapat dengan aliran Mu'tazilah. Kalau aliran Mu'tazilah itu tuh nggak percaya kalau Tuhan itu tuh mempunyai sifat-sifat. Tapi kalau Al-Asy'ari berpendapat Allah itu punya sifat-sifatnya, tapi tidak dijelaskan secara harfiah. Dan yang kedua ada kebebasan dalam berkehendak atau free will. Di sini Al-Asy'ari membedakan antara khaliq dan khalq. Menurutnya, Allah adalah pencipta khaliq perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakan muktasib. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan manusia. Dan yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Meskipun Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi berbeda dengan menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Dalam menentukan baik dan buruk pun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mendasarkannya pada akal. Lagi-lagi Mu'tazilah itu tuh mengedepankan akal. Dan yang keempat, kodimnya Al-Quran. Di sini Al-Asy'ari dihadapkan oleh 3 perbedaan. Jadi kalau kaum Mu'tazilah itu berpendapat kalau Al-Quran itu diciptakan. Kalau mazhab Hambali tidak diciptakan. Nah, terus dari Zahiriyah pun berpendapat bahwa semua huruf, kata-kata, dan bunyi Al-Quran adalah kodim. Terus kalau Al-Asy'ari berpendapat mengatakan walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, tetapi hal itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak kodim. Dan yang selanjutnya melihat Allah.
Di sini Al-Asy'ari nggak sependapat sama Zahiriyah yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di hari akhir dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Tapi Al-Asy'ari itu yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Tuh. Kemungkinan ru'yat dapat terjadi ketika Allah yang menyebabkan dapat dilihat atau ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Dan yang selanjutnya keadilan. Di sini Al-Asy'ari berbeda pendapat dengan Mu'tazilah. Sebenarnya mereka ini setuju kalau Allah itu adil. Tetapi kaum Mu'tazilah itu mengharuskan Allah berbuat adil sehingga ia harus menyiksa orang-orang yang salah dan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa mutlak. Dan yang terakhir, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur, predikat bagi seorang yang harus satu di antaranya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Lanjut ke sub 2. Di sini kita membahas tentang Al-Maturidi. Sama kayak sub pertama, di sini kita bahas riwayat hidup singkatnya dan doktrin-doktrin teologinya. Riwayat hidup singkat Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah Transjordan di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi bernama Nashr bin al-Balakhi. Ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Ia hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232 sampai 274 Hijriah atau 847 sampai 860 Masehi. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih, sebagai usaha memperkuat pengetahuannya untuk menghadapi paham-paham teologi yang banyak berkembang dalam masyarakat Islam yang dipandangnya tidak sesuai dengan kaidahnya menurut akal dan syara. Baik, yang selanjutnya ada doktrin-doktrin teologi Al-Maturidi. Di sini diantaranya yang pertama adalah ada akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan iman terhadap Allah. Selanjutnya ada perbuatan manusia. Di sini dalam Al-Maturidi membawa paham Abu Hanifah, yaitu adanya masyiah, kehendak, dan ridho atau kerelaan. Kebebasan manusia dalam melakukan baik dan buruk tetap dalam kehendak Tuhan, tetapi memilih yang diridhoinya atau yang tidak diridhoinya. Manusia berbuat baik atas kehendak dan kerelaan Tuhan, dan berbuat buruk juga atas kehendak Tuhan, tetapi tidak atas kerelaannya. Dengan demikian, manusia dalam paham Al-Maturidi tidak sebebas manusia dalam paham Mu'tazilah. Dan yang ketiga ada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Seperti yang di atas tadi, perbuatan manusia itu dan segala sesuatu itu dalam wujud ini yang baik atau yang buruk itu adalah ciptaan Tuhan. Tetapi Al-Maturidi ini berpendapat bukan berarti Tuhan berkehendak dan berbuat dengan sewenang-wenang serta sekehendaknya, karena kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan keadilan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau yang selanjutnya ini sifat Tuhan. Kalau paham Mu'tazilah itu kan menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Kalau Asy'ari berpendapat mengakui adanya sifat-sifat Tuhan. Tapi kalau Al-Maturidi ini pengakuan perbedaannya itu keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan. Jadi Al-Maturidi ini berpendapat kalau sifat-sifat Tuhan itu ada. Dan yang selanjutnya itu melihat Tuhan.
Kalau Al-Maturidi itu mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan, tetapi melihat Tuhan kelak di akhirat itu tuh tidak memperkenalkan bentuknya, karena keadaan di akhirat sama di dunia itu tuh berbeda. Nah, dan yang selanjutnya ini ada kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi, sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Kalam nafsi adalah sifat kodim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baharu atau hadis. Dan selanjutnya perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini, kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak ada yang memaksa atau membatasinya, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya. Oleh karena itu, Tuhan tidak wajib baginya berbuat asalah wa aslahah yang baik dan terbaik bagi manusia. Setiap perbuatan Tuhan yang bersifat mencipta atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia tidak terlepas dari hikmah dan keadilan yang dikehendakinya. Dan yang selanjutnya pengutusan Rasul. Pandangan Al-Maturidi ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupannya dengan ajaran para Rasul. Dan yang terakhir itu ada pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia meninggal sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka ini balasan buat orang yang di dunia itu tuh berbuat dosa syirik. Jadi kalau orang-orang yang enggak syirik, enggak murtad itu nggak kekal. Tapi kalau untuk orang-orang yang syirik dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang murtad itu akan kekal di neraka. Baiklah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau bila ada sesuatu yang tidak sesuai atau melenceng. Mohon untuk sarannya dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan ke kolom komentar. Bye.